Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshrah fadna wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah kami, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas dan paling utama kita ucapkan melainkan rasa syukur. Alhamdulillah atas diperkenankannya kita hadir di rumahnya yang mulia, yang terhormat ini, yaitu di Masjid At-Tawabin yang tercinta, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah yang merupakan kewajiban setiap sekali sepekan di tempat kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semuanya hadir di tempat ini dapat memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali khutbah singkat pada Jumat kali ini, khatib mengajak berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah kita senantiasa meningkatkan dan memperkuat kualitas kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah, bulan ini kita berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini bagian dari bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang diistimewakan di antara 4 bulan yang ada, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dalam bulan Rajab ini tentu karena ini adalah bulan yang sangat dimuliakan dan sangat istimewa, maka kita pun mesti beradaptasi. Hendaknya kita betul-betul mengisi hari demi hari dalam bulan Rajab ini dengan rangkaian amal soleh dan amal ibadah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, meraih ridhonya, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sebagai persiapan menyongsong datangnya hari atau bulan yang dinamakan bulan Ramadan, di mana kita akan berpuasa nanti. Boleh kita katakan bahwa bulan Rajab ini adalah pintu gerbangnya memasuki bulan suci Ramadan. Maka sebelum puncak Ramadan puasa itu yang sangat agung dan luar biasa itu, maka alangkah baiknya 2 bulan sebelum itu, dimulai dari bulan Rajab, kita melakukan persiapan demi persiapan, tentu persiapan yang bersifat non fisik, penggembelengan dalam sisi spiritual kita, dalam sisi ibadah kita, dalam sisi amaliyah kita maksimalkan
sehingga ini menjadi sesuatu yang terlatih dan dapat berlanjut dengan sempurna dan maksimal ketika kita nanti masuk di bulan suci Ramadan. Nah, ada beberapa amalan yang dapat kita maksimalkan dalam bulan Rajab ini. Yang pertama, kita berusaha memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah apa saja? Bisa puasa sunnah Senin dan Kamis. Bisa puasa sunnah tengah bulan 13, 14, 15 bulan Rajab. Atau bisa puasa Nabi Daud, yaitu puasa yang berselang-seling sesuai dengan kemampuan kita. Atau mungkin bisa mengqadha puasa kita, terutama bagi kaum wanita. Kesempatan di bulan Rajab ini untuk mengqadha puasanya sehingga tidak menjadi beban yang bertumpuk-tumpuk menjelang datangnya bulan suci Ramadan nanti. Nabi kita mencontohkan di bulan Rajab ini banyak melakukan puasa. Tentu kita sebagai umatnya kita berusaha. Kalau kita nggak mampu puasa tiap hari, mungkin kita bisa puasa Seninnya saja, atau mungkin Kamisnya saja, atau Senin dan Kamis. Atau bagi yang sanggup Senin dan Kamis, atau setiap hari sekalipun kalau memang sanggup, itu tidak mengapa, bahkan bagus. Ya, ini kita berusaha. Yang kedua, kalau memang puasa tidak sanggup kita maksimalkan, mungkin alternatif yang kedua yang kita lakukan adalah kita memperbanyak membaca istighfar. Di bulan ini kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin secara fisik kita puasa setiap hari dalam bulan Rajab ini tidak mampu, maka kita bisa alternatif yang kedua adalah kita membaca istighfar. Sesuai dengan namanya, Rajab adalah bulan Syahrul Istighfar, bulan memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita laksanakan selama ini. Allah tidak peduli seandainya dosa kita memenuhi bumi, bahkan memenuhi langit. Dosa kita bertumpuk-tumpuk, bergunung-gunung. Kalau kita memohon ampun, maka sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Allah sangat senang bila kita bertaubat memohon ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang, sangat suka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nabi kita bersabda dalam satu hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi, selama kamu tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, kemudian kamu memohon ampun, maka ampunanku juga sepenuh bumi. Ini contoh betapa Allah Maha Pemaaf kepada kita. Sampai digambarkan kalau seandainya saking banyaknya dosa kita, sampai penuh ini bumi dengan dosa, kalau kita memohon ampun, membaca istighfar, maka alangkah mudahnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang mudah dan memberikan solusi terhadap segala apapun yang kita alami. Masalah seberat apapun, semua ada jalan keluarnya. Dan masalah yang benar-benar bermasalah, manakala kita terjerat dalam dosa-dosa kita, itulah adalah sumber masalah yang akan menjadi masalah yang akan menggelapkan hati kita, menutup mata hati kita bila kita bergelimang dalam dosa-dosa. Itulah masalah yang benar-benar masalah bila dosa-dosa bertumpuk-tumpuk di hati kita.
Tetapi Allah dengan maha rahmannya, dengan kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, disertai dengan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Allah akan membersihkan dosa-dosa dan akan mengembalikan kita kepada fitrah yang suci. Oleh karena itu, momentum di bulan Rajab ini, semua insya Allah dapat kita melakukan amal yang bentuknya istighfar ini. Kalau yang puasa mungkin agak berat, tapi untuk istighfar, saya yakin, kita yakin semua kita dapat untuk membacanya. Tentu tidak sekedar istighfar, hendaknya istighfar ini menghujam ke dalam hati kita, menyesali dosa-dosa kita, mengingat dosa-dosa kita yang kita lakukan. Bila perlu sambil meneteskan air mata, maka insya Allah dosa-dosa kita sebesar apapun Allah akan mengampuninya. Yang berikutnya, ketiga, adalah dengan banyak membaca zikir dan doa. Ini pun insya Allah bisa kita laksanakan. Setelah dosa-dosa kita diampuni, maka kita rawat ampunan Allah itu dengan banyak berzikir dan banyak berdoa. Taubat yang telah diterima oleh Allah ini bisa akan ditolak oleh Allah, bahkan bisa akan sia-sia kalau kita lupa kepada Allah, tidak mau berzikir. Maka untuk menjaga taubat yang diterima oleh Allah itu, kita memperbanyak zikir, mengingat dalam bentuk ucapan-ucapan yang suci seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasakan setelah kita sholat fardu kita berzikir 5 atau 10 menit. Jangan biasakan setelah kita sholat kita langsung pergi begitu saja. Maka prioritaskan untuk berzikir kepada Allah, baik dengan sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Dengan kita berzikir, maka akan menjaga taubat yang pernah kita lakukan. Kemudian setelah kita berzikir, sambung dengan doa. Kita berdoa kepada Allah. Dalam bulan Rajab ini, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, yang kita baca adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan berkahilah bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sehingga kami dapat menemui bulan Ramadan. Ini hendaknya kita banyak membaca sambil sholat. Moga-moga di bulan Rajab ini berkah demi berkah kita dapatkan. Di bulan Sya'ban juga berkah demi berkah kita dapatkan. Dan puncaknya nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, di mana Allah akan memberikan predikat takwa yang menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, usaha kita dalam mengisi bulan Rajab ini adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Insyaallah ini pun bisa kita lakukan. Setelah kita berzikir dan berdoa, kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Terserah semampunya, sebisanya, sehari mungkin setengah lembar, 1 lembar. Kita lihat waktu-waktu yang bisa kita mungkinkan untuk membacanya. Mungkin sehabis maghrib, mungkin sehabis subuh. Dan yakinlah bahwa Quran yang kita baca itu tidak ada ruginya sama sekali. Justru manfaatnya akan kembali kepada kita. Makin banyak kita membaca Quran, maka cahaya Quran itu akan menerangi hati kita, dan iman kita akan senantiasa terjaga dan bertingkat-tingkat, bertambah dari hari ke hari. Kata Nabi, orang yang tidak ada Al-Quran di rumahnya dan tidak pernah membaca Quran di rumahnya, maka rumahnya itu bagaikan kuburan. Walaupun rumah itu harganya mahal, mewah dan megah, walaupun rumah itu fasilitasnya lengkap, AC-nya dan segala macam, tapi kalau tidak ada Qur'annya, kata Nabi, bagaikan kuburan yang sangat angker. Oleh karena itu, rumah bukan masalah megah dan mewahnya. Rumah bukan masalah lengkap atau tidak lengkap isinya. Rumah yang sebenarnya rumah yang mendapatkan berkah dari Allah, manakala rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan yakinlah, Quran yang kita baca itu tidak ada yang sia-sia, karena huruf-huruf Quran itu merupakan mukjizat, akan memberikan berkah dalam kehidupan kita.
Orang senang baca Quran, rumah tangganya akan berkah, pekerjaannya akan berkah, kehidupannya akan berkah. Tapi kalau kita jauh dari Quran, jangan harap kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama selama bulan Rajab ini kita betul-betul menggunakan maksimal waktu untuk senantiasa membaca Quran, sehingga keberkahan Quran itu menjadi hak kita yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Moga-moga khutbah singkat yang khatib sampaikan ini bisa menjadi suntikan ilmu pengetahuan untuk memaksimalkan kehidupan kita dalam mengisi bulan Rajab yang penuh dengan istimewa dan mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وعن بقية الصحابة التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.